Suami baru meninggal, anak tewas dibunuh tetangga. Sopir mengantuk minibus masuk jurang. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Yohanus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Sebuah minibus berpenumpang 9 orang masuk ke jurang sedalam 30 meter di Jalan Lintas Provinsi Kabupaten Oku Selatan. 1 orang meninggal dunia dan lainnya terluka dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Lintas Provinsi, Desa Pelawi, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Oku Selatan. Minibus bernomor polisi BG 1370F asal Batu Raja Oku berpenumpang 9 orang ini masuk jurang sedalam 30 meter Selasa malam. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari Ranau menuju Muara II akan pulang ke Batu Raja. Namun naas diduga sopir minibus mengantuk hingga kehilangan kendali dan terjun ke jurang sedalam 30 meter. 1 orang meninggal dunia dan beberapa lainnya terluka dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung mengevakuasi penumpang yang berada di dalam mobil. Namun sia-sia karena lokasi kejadian berada di kedalaman jurang. Para penumpang minibus akhirnya dievakuasi petugas Satlantas Polres Oku Selatan dengan mengerahkan mobil derek. Sekitar maghrib lah. Maghrib ya? Itu kita bisa tahu dari mana itu? Awal mula cerita itu? Tidak tahu aku. Udah itulah iyo. Asal mula uang tulang gari ke rumah. Ke rumah, mak itu iyo. Korban tadi yang nyampak jurang tuh naik ini ngetok rumah ya? Iyo. Kasat Lantas Polres Oku Selatan, Ibtu Muryanto menyatakan masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Dugaan sementara, sopir minibus mengantuk hingga mobil kehilangan kendali dan masuk jurang. Itu mobil yang masuk jurang itu jenis apa, Don? Jenis Xenia. Minibus jenis Xenia. Itu ngangkut wisatawan atau gimana? Warga itu. Warga. Semua korban dalam kecelakaan lalu lintas ini masih dalam perawatan intensif pihak Rumah Sakit Muara II, Kabupaten Oku Selatan. Sementara korban meninggal dunia telah dibawa pihak keluarga. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melapor. Nasib tragis dialami seorang ibu rumah tangga di Palembang. Sang suami baru meninggal, sementara anaknya juga meninggal dibunuh tetangganya sendiri. Polisi langsung menggerebek kontrakan dan rumah keluarga pelaku. Warga Jalan Ki Gede Insuro, Lorong Jambi, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, heboh saat takziah di rumah duka. Bagaimana tidak, saat takziah berlangsung, Riko anak korban pun tewas dibunuh tetangganya sendiri. Ibu korban tak kuasa melihat jasad anaknya Riko terbaring kaku, jatuh pingsan. Polisi yang mendapat informasi adanya pembunuhan langsung mendatangi TKP. Keluarga korban, Yanto menyatakan korban sempat pulang ke rumah dan mondar-mandir. Tak lama kemudian keluarga mendapat kabar jika korban berada di rumah sakit dalam keadaan telah tewas dengan luka tusuk di dada. Korban sebelumnya tidak pernah terlibat keributan dengan siapapun. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku. Kejadiannya gimana? Setahu saya sih pas habis tahlilan tadi sempat balik ya. Nah, setelah balik keluar lagi. Selang waktu 5 menitan lah, 5 menit ada kabar ngasih tahu korban udah di rumah sakit. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi menyatakan korban sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku. Dilihat dari adanya luka di tangan korban dan tewas akibat ditusuk di bagian sebelah dada oleh pelaku. Apa motif dianya ribut sehingga terjadi perkelahian. Dan si tersangka kita ini langsung melakukan penusukan di bagian dada sebelah kiri dan ada luka lecet sebelah bagian tangan sebelah kiri juga, sehingga dada korban meninggal dunia pada saat diamankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Akagani.
Setelah mendatangi TKP, polisi langsung menggerebek kontrakan pelaku dan mendatangi beberapa rumah keluarga pelaku yang tak jauh dari kediaman korban. Polisi menghimbau pelaku segera menyerahkan diri sebelum diambil tindakan tegas. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Dituduh sebagai informan polisi terkait narkoba, seorang pria di Palembang dibacok tetangganya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka cukup serius dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bari Palembang. Sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi. Salah satu anggota keluarga korban ini mengamuk di Rumah Sakit Bari Palembang dan hendak mengejar pelaku saat mengetahui kakak iparnya dibacok. Namun aksinya untuk mengejar pelaku gagal setelah anggota keluarga menghalanginya. Sementara itu, Edi, korban pembacokan oleh tetangganya sendiri, menjalani perawatan secara intensif di ruang gawat darurat Rumah Sakit Bari Palembang karena mengalami sejumlah luka bacok cukup serius di sekujur tubuh. Menurut keterangan, korban dan pelaku awalnya terlibat perkelahian di pinggir Sungai Kedukan, Lorong Terusan, Kelurahan 5 Ulu, Palembang. Saat terjadi perkelahian, pelaku terkena sabetan senjata tajam korban dan balas membacok korban hingga terkapar. Salah satu warga yang melihat korban terkapar langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Bari Palembang. Polisi yang datang mendapat laporan dari warga, kemudian mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan saksi. Dari hasil olah TKP sementara, polisi menyebut perkelahian diduga karena korban sakit hati. Dituduh pelaku sebagai cepu atau informan polisi karena pelaku baru saja keluar dari penjara atas kasus narkoba. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku pecah kaca mobil beraksi di rumah notaris. Sesaat lagi tetap di Porkol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terekam kamera CCTV saat beraksi di rumah notaris Kecamatan Kalidoni, Palembang. Pelaku menyasar kendaraan yang terparkir di rumah milik seorang notaris. Korban kehilangan 2 buah tas berisi pakaian serta surat-surat tanah yang akan dijadikan sertifikat. Dari rekaman kamera CCTV terlihat pelaku beraksi seorang diri. Pelaku melemparkan sesuatu yang diambil dari dalam mulutnya sambil mendorong kaca mobil hingga pecah. Pelaku langsung kabur membawa 2 buah tas yang ada di dalam kendaraan tersebut. Sebelumnya pelaku sempat mondar-mandir di depan rumah korban mengendarai sepeda motor. Pelaku sempat mengintip ke dalam kendaraan untuk melihat barang yang akan dicurinya. Berselang beberapa menit, pelaku kembali mengenakan helm sambil melancarkan aksinya. Pencurian dengan modus pecah kaca kendaraan ini terjadi di Jalan Melati, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sabtu siang. Sasarannya kendaraan milik notaris di mana saat kejadian rumah sekaligus kantor tersebut dalam keadaan libur. Orang tua korban Johan Sapri menyatakan pelaku sempat beberapa kali melihat mengawasi lokasi sekitar kemudian beraksi. Pelaku berhasil mengambil 2 buah tas miliknya yang berisi pakaian serta beberapa surat tanah yang akan dijadikan sertifikat. Dia lari dari sini sekitar lebih kurang 2-3 menitan, datang lagi dia pakai helm itu. Nah sudah motor parkir di belakang mobil, pas belakang mobil kita ini, dia turun langsung mecah kaca itu. Kejadian ini mengingatkan kita agar berhati-hati serta tidak menyimpan barang maupun surat penting di dalam kendaraan yang terparkir. Dengan bukti adanya rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian pencurian modus pecah kaca ini ke Polsek Kalidoni, Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan.
Seorang pemuda berusia 21 tahun, warga desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Aji, Oku, diduga hanyut terseret sungai saat mandi di Sungai Ogan. Tim BPBD Oku hingga sore tadi masih melakukan pencarian. YN pemuda berusia 21 tahun, warga desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Aji, Ogan Komering Ulu, diduga hanyut terseret Sungai Ogan. Hal ini diketahui setelah warga melakukan pencarian dan menemukan pakaian korban di pinggir Sungai Ogan. Korban diketahui mandi di Sungai Ogan pada Minggu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga pukul 15 sore korban tak kunjung kembali sehingga keluarga yang mengetahui langsung menyusul korban ke sungai. Namun di Sungai Ogan tempat korban mandi warga tak lagi menjumpai YN. Hanya ada ember, sabun mandi dan pakaian korban saja. Kuat dugaan korban hanyut terseret sungai, apalagi korban diketahui memiliki riwayat penyakit epilepsi. Pencarian hari ini diperkirakan sampai pukul 17.00. Hanya semoga yang hanyut dapat ditemukan dan apabila sampai sore ini belum ketemu, kita akan lanjutkan pencarian di besok pagi. Tim gabungan terus melakukan pencarian hingga radius 3 km dari titik korban mandi. Hingga malam, tim gabungan masih terus melakukan pencarian menggunakan perahu karet. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. YN, pemuda berusia 21 tahun yang hilang dan tenggelam saat mandi di Sungai Ogan, akhirnya ditemukan pemancing Senin malam. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Tim gabungan bersama warga mengevakuasi jasad YN, pemuda berusia 21 tahun, warga desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Aji, Ogan Komering Ulu, yang hilang tenggelam di Sungai Ogan saat mandi. Korban ditemukan seorang pemancing Senin sekitar pukul 9 malam. Korban tersangkut di tiang jembatan dalam kondisi telah meninggal dunia. Tim gabungan Basarnas, BPBD, TNI Polri, beserta warga langsung mengevakuasi korban. Untuk jarak ditemukan korban adalah kurang lebih 1 km. Penemuan sendiri korban ditemukan masyarakat mengapung dan info diberikan kepada Basarnas. Keluarga korban sempat histeris saat melihat jasad korban tiba di rumah duka. Korban diketahui mempunyai riwayat penyakit epilepsi. Korban dikabarkan hilang dan tenggelam saat mandi di Sungai Ogan Sabtu lalu. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. 4 ABG yang hilang kembali ke rumah. Sesaat lagi, tetap di Borko. Tinggal kau pun. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Sepasang suami istri di Palembang nekat mencuri tabung gas 3 kg dengan posisi tabung gas sedang terpasang di atas meja toko laundry. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku wanita yang sedang mengawasi lokasi tempat kejadian dalam kondisi hamil besar. Rekaman CCTV ini memperlihatkan sepasang suami istri saat menjalankan aksinya mencuri tabung gas 3 kg milik salah satu toko laundry di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Terlihat jelas pelaku pria dengan santai melepas tabung gas 3 kg yang terpasang di atas meja pada saat pemilik toko sedang berada di belakang. Sementara pelaku perempuan yang diduga sedang kondisi hamil berperan mengawasi situasi lokasi sekitar. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku yang diduga suami istri ini langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Gawai laundry Indriani menyatakan baru mengetahui kejadian tersebut saat dirinya kembali ke depan usai menyelesaikan pekerjaan di belakang dan dikagetkan tabung gas yang berada di atas meja telah hilang. Indriani langsung membuka rekaman CCTV dan melihat aksi pencurian tabung gas. Kita lagi sholat maghrib, nah sholatnya yang di belakang. Nah, terus itu pas tiba-tiba gak taunya gasnya hilang. Gas hilang? Iya. Emang gas ini buat apa, Dek? Ini buat apa? Buat pengering pakaian. Aksi pencurian tabung gas yang dilakukan pasangan suami istri ini sempat viral di media sosial dan masih dalam penyelidikan Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Viral hilangnya 4 cewek anak baru gede di Palembang terungkap. Para ABG ini mengaku sengaja pergi tanpa pamit jalan-jalan ke Sumatera Barat menumpang truk Fuso sambil bertiktok ria di media sosial. Setelah sempat dilaporkan hilang selama 6 hari lebih, 4 remaja putri atau anak baru gede warga Jalan Sukakarya, Kelurahan Sukarmi, Palembang, akhirnya pulang ke rumah. Keempat ABG ini ternyata sepakat untuk pergi jalan-jalan ke Sumatera Barat tanpa pamit dengan orang tua mereka masing-masing dan sengaja memblokir semua nomor yang ada di handphone mereka. Mereka sengaja pergi tanpa pamit dan sampai ke kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan menumpang mobil truk Fuso. Mereka pergi tanpa tujuan, bahkan untuk pulang ke Palembang mereka kembali menumpang truk Fuso tujuan Sumatera Selatan. Selama di Padang, Sumatera Barat, 4 ABG ini sempat bertiktok ria dan mengunggah status mereka di media sosial. Sementara orang tua keempatnya melaporkan anak mereka hilang. Jalan-jalan. Iya, pengen jalan-jalan. Tapi takut ngomong. Iya. Takut ngomong sama mama kan. Terus kemarin tahu sempat viral. Tahu. Terus apa yang ada di pikiran adek tahu itu viral? Kasihan yang orang tua. Jadi, rencana pulang ya. Jadi pulang pergi ini ikut numpang apa nih? Hah? Pulang pergi dari sini ke Padang numpang apa? Numpang mobil Fuso. Mobil Fuso ya, kendaraan deh ya, bawa barang ya. Sujud cium permintaan maaf dan tangis haru mewarnai pertemuan ibu dan anak yang dilaporkan hilang ini. Diakui Yuyun Prokiah, keempat ABG ini pulang setelah melihat keresahan orang tua mereka yang viral di media sosial. Orang tua ABG ini mengucapkan terima kasih kepada kepolisian dan pihak yang telah membantu menemukan anak mereka. Ya memang merasa bahagia, pokoknya seluruh namanya masyarakat maupun yang di kampung ini maupun yang di luar kampung maupun anggota Polda maupun yang di luar kota, pokoknya kami sekeluarga dan seluruh di sini mengucapkan terima kasih dan pokoknya mengucapkan terima kasih kepada semua anggota dan wartawan telah membantu kami maupun masyarakat di kampung-kampung kami yang tetangga di sini kan kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah karena anak kami pulang dengan selamat. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yohanus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Minibus terjungkal ke jurang di Oku Selatan, seorang penumpang tewas. Jalan Mayor Salim Batubara Sekip berlubang, ancam pengendara. Neil Meiser prediksi tim-tim unggulan lolos fase grup Piala Eropa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Kristianto, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini pemirsa, kendaraan minibus berpenumpang 9 orang terjungkal ke dalam jurang sedalam 30 meter di jalan lintas provinsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Akibat dari peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia dan korban lainnya luka-luka. Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalan raya lintas provinsi, tepatnya di Desa Pelawi, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Minibus bernomor polisi BG1370F asal Batu Raja Oku berpenumpang 9 orang berangkat dari wilayah Ranau menuju Muara II sehendak pulang ke Batu Raja. Namun sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kecelakaan terjadi diduga sopir bernama Firdaus kelelahan dan mengantuk sehingga mobil terjun ke dalam jurang dengan kedalaman sekitar 30 meter. Wilayah tersebut merupakan banyak tikungan dan sempit. Warga yang mengetahui kejadian langsung mengevakuasi penumpang yang berada di dalam mobil. Akibat kecelakaan tersebut, 1 penumpang wanita bernama Happy berusia 39 tahun berasal dari kota Batu Raja meninggal dunia di TKP. Sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mulanya uang tulang gari ke rumah. Main iyo. Korban tadi yang nyampak jurang tuh naik ini ngetok rumah ya. Iya. Ngomong apa dia? Ngomong siapa mana dia? Minta tolong kami tuh aja. Mobil kami campak di jurang. Sekitarannya berapa tuh kejadian yuk? Dia ngedar yuk? Lah lepas maghrib lah. Pas maghrib kemarin ya. Kita tahu ya dari mana yang asalnya yuk? Oh, itu. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Terus ada yang meninggal lah itu yuk? Siko yang meninggal ya. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, sembari mengevakuasi para korban laka lantas, petugas Satlantas Polres Oku Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara. Diduga kuat sang sopir mengantuk sehingga minibus terjungkal ke dalam jurang. Proses evakuasi kendaraan minibus di dasar jurang yang berada di Desa Pelawi, Kecamatan Buairawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berlangsung sulit. Dalamnya jurang lebih dari 30 meter, membuat proses penarikan mobil menggunakan derek berlangsung lama. Sementara itu, sembari mengevakuasi minibus, petugas Satlantas Oku Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain olah TKP, petugas juga akan meminta keterangan saksi dan para korban yang tengah dirawat di rumah sakit jika kondisi mereka membaik. Dugaan ini mungkin lelah ataupun pas itu kan 19.30 itu kan cuacanya agak gelap itu ya. Mungkin hujan, cuaca hujan. Mungkin bisa kita lihat jalannya kan meningkung kan. Mungkin tingkat konsentrasi sudah menurun, masih dipaksa. Ada yang meninggal kan? Kalau meninggal ada 1 orang, ibu. Lokasi laka lantas merupakan wilayah banyak tikungan dan jurang sehingga pengendara dihimbau untuk berhati-hati saat melintas, terutama pada malam hari dan saat cuaca turun hujan. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, warga Sekip, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang mengeluhkan kondisi Jalan Mayor Salim Batubara yang rusak dan berlubang. Kerusakan jalan ini sering menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama saat malam hari dan musim penghujan. Kondisi Jalan Mayor Salim Batubara, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang sangat memprihatinkan. Sebagian aspal pada badan jalan mengelupas dan berdampak jalan menjadi rusak dan berlubang.
Sejumlah pengendara baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus berhati-hati saat melintasi jalan ini, terutama pada malam hari dan musim penghujan. Area ini rawan terjadi kecelakaan lalu lintas karena arus lalu lintas yang padat. Kekhawatiran warga akan bahayanya jalan rusak dan berlubang ini cukup beralasan, sebab kedalaman lubang jalan mencapai 25 cm dengan diameter yang cukup lebar. Pada saat malam hari dan musim penghujan, jalan yang tertutup air dan kondisi jalan yang sempit pun menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Rusaknya sudah lama, yang sangat disayangkan itu kalau giliran hari hujan, banyak yang tidak tahu lampu jalan ini lah mati. Nah, jadi kapan dari pojok sana ada motor ngebut apa, tidak ketahuan, nyampaklah di situ, terbalik di situ. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera memperbaiki Jalan Mayor Salim Batubara sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban jiwa. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi pengusaha kedai gelar aksi demo di kantor Wali Kota Palembang. Tetaplah bersama kami di iNews Sumsel. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Pemirsa, tak terima sering dirazia petugas Satgas Covid-19 dan merasa diberlakukan tak adil, ratusan pemilik dan pegawai kedai di Kota Palembang menggelar aksi demo di kantor Wali Kota Palembang. Ratusan massa yang mengatasnamakan Forum Kedai Palembang Bersatu atau FKPB atau pemilik dan pegawai kedai di Kota Palembang menggelar aksi demo di halaman kantor Wali Kota Palembang pada Selasa siang kemarin. Dengan membawa spanduk, pendemo sambil berorasi menyampaikan aspirasinya, meminta agar Wali Kota Palembang bersikap adil dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 terhadap para pedagang usaha UMKM yang ada di Kota Palembang. Diki, salah satu pemilik usaha kedai, mengeluhkan sejak adanya pembatasan jam buka, lantaran tempat usahanya harus membayar sewa. Mereka berharap kembali buka usaha seperti semula. Selain itu, dalam menegakkan aturan penerapan protokol kesehatan, petugas jangan tembang pilih. Jadi istilahnya kalau kita cak di kedai ini, ya namanya kedai itu Pak, tempat nongkrong. Konsumen itu datang di jam 9. Kalau kita jam 9 nanti disuruh tutup, dapat duit apa? Istilahnya itu kan. Artinya kita minta pemerintah jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih. Jadi keluhan apa yang disampaikan dengan pemerintah kota? Jadi keluhan kita nih istilahnya pengen operasional tuh balik cak semula, memperketat prokes, sama nak maju ke perekonomian di Palembang ini, Pak. Setelah menyampaikan aspirasinya dan diterima oleh perwakilan kantor Wali Kota Palembang, ratusan pendemo membubarkan diri sembari menunggu hasil musyawarah yang akan dilakukan oleh instansi terkait dan Satgas Covid-19 Kota Palembang. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, jalan penghubung antara Kabupaten Oku dan Ogan Ilir di Desa Belatung, Kecamatan Lubuk Batang yang terputus akibat meluapnya Sungai Ogan kini sudah dapat dilalui. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mendatangkan 5 unit box culvert untuk mempercepat perbaikan jalan tersebut. Jalan penghubung antara Kabupaten Oku dan Ogan Ilir serta 4 kecamatan yang sebelumnya longsor akibat banjir luapan Sungai Ogan saat ini sudah dapat dilewati. Perbaikan dilakukan dengan pemasangan box culvert oleh Dinas PU Bina Marga Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sehingga masyarakat yang berada di 4 kecamatan kembali terhubung. Pelando, Kepala Desa Belatung, mengatakan jika box culvert tiba dari provinsi pada Senin malam, kemudian langsung dilakukan pemasangan box culvert setelah pemerintah Kabupaten Oku mendatangkan alat berat untuk menggali jalan putus tersebut. Untuk saat ini, kendaraan roda 4 atau lebih dengan kapasitas di bawah 8 ton sudah bisa melintas. Hanya saja masyarakat tetap diminta untuk berhati-hati karena kondisi jalan yang masih licin karena masih banyak tanah sisa galian. Alhamdulillah jalan kita sekarang sudah bisa dilewati oleh masyarakat berkat cepatnya Bapak Chandra atau PLH Bupati Oku menyampaikan kepada Gubernur Sumsel, maka Bapak Gubernur Sumsel langsung memerintahkan PU Bina Marga untuk mengerjakan jembatan ini dan PU Bina Marga langsung membawa culvert langsung dikerjakan kemarin. Dan hari ini juga sudah selesai, sudah bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Warga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi serta pemerintah Kabupaten Oku yang cepat memperbaiki jalan yang sempat terputus. Dari Ogan, Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, keinginan memiliki hunian yang layak dan nyaman bagi Bapak Iskandar yang kesehariannya sebagai pengayuh beca akhirnya dapat terwujud. Pasalnya, melalui program Basnas Kota Palembang, gubuk reot miliknya disulap menjadi rumah yang indah. Nah, termasuk rehab 38. Bayangkan kalau seandainya kita tidak... Wajah gembira bercampur haru terpancar dari pasangan suami istri Iskandar dan Halifah. Bagaimana tidak, gubuk reot yang berdiri di atas lahan 8 x 5 meter di Jalan Madang dalam 1 Lorong Damai RT 24 RW 08 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang telah disulap menjadi hunian yang layak dan nyaman. Iskandar, ayah 2 anak ini mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa dan mengapresiasi kepedulian dari pemerintah terhadap warganya. Sebagai tanda selesainya pengerjaan pada rumah milik Iskandar, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menghadiri serta meresmikan bedah rumah milik keluarga Iskandar.
Menurut orang nomor 2 di Kota Palembang ini, program yang digalakkan Basnas dan Rey dikhususkan untuk warga Kota Palembang yang kurang mampu dengan beberapa persyaratan tertentu. Pemerintah kota siap melakukan pembedahan serta renovasi rumah. Berkat kepedulian kita sama-sama, berkat kita membayarkan zakat, infak dan sebagainya di Basnas, sehingga dana umat yang terkumpulkan ini bisa kita bangunkan. Dari tahun 2016 sampai dengan sekarang ada sekitar 38 rumah yang kita bangun dan juga kita rehab. Saya tentu berterima kasih sekali mewakili warga masyarakat, khususnya Pak Iskandar yang ada di sini. Berkat program Basnas, akhirnya salah satu warga rumah Pak Iskandar bisa terbangun. Tapi sebenarnya semua program yang dibutuhkan oleh masyarakat akan kita penuhi melalui program Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang ini. Pak, untuk masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan bedah rumah seperti ini, bagaimana caranya? Jadi mereka ajukan permohonan ke Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang dengan membawa surat keterangan dari lurah bahwa benar penduduk sini, kemudian juga ternyata memang dia tidak mampu. Dan yang paling penting, tanah yang akan dibangun rumah ini adalah milik sendiri. Jadi bukan sengketa dan sebagainya. Basnas Kota Palembang menganggarkan dana untuk bedah rumah sebesar 60 juta rupiah. Sejak tahun 2016 hingga 2021, 38 rumah yang masuk persyaratan sukses dibedah oleh Basnas Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Nil Maizar prediksi tim-tim unggulan lolos fase grup Piala Eropa. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, Kabupaten Ogan Komering Ulu siap menggelar Pekan Olahraga Provinsi ke-13 yang akan digelar di Kabupaten Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Sejumlah venue yang akan digunakan mulai dirampungkan. Dari 34 cabur yang akan diperlombakan, 13 diantaranya akan digelar di Ogan Komering Ulu. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Oku mulai merampungkan seluruh venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Sumatera Selatan. Dari 34 cabang olahraga yang akan diperlombakan, 13 diantaranya akan digelar di Kabupaten Oku, sisanya akan digelar di Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan. Ketua Umum KONI Kabupaten Oku, Supriyadi Yazid mengungkapkan, dari 13 venue yang akan digunakan, hampir seluruhnya selesai dan siap untuk digunakan. Ada beberapa venue yang perlu pemolesan dan pemasangan sarana penunjang dengan perkiraan akhir Juni rampung 100%. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan terkait persiapan venue lainnya dan saat ini masih berjalan. Jadi venue kita itu tinggal moles-moles lagi. Jadi venue-nya semuanya sudah siap dan mungkin ada perbaikan sedikit, misalnya pengecatan dan lain-lain sebagainya. Kalau seperti bulu tangkis tinggal pasang karpet, tinggal penerangan paling itu ya, seperti itulah yang paling berat. Pekan Olahraga Provinsi ke-13 rencananya akan dibuka dan dihadiri oleh Menpora pada November mendatang di Pusat Pariwisata Danau Ranau Oku Selatan. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Turnamen sepak bola terbesar di Eropa Euro 2020 segera bergulir mulai 11 Juni 2021 mendatang. Perhelatan ini menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air, termasuk ex-pelatih Timnas Indonesia Neil Maizar. Beliau pun memiliki prediksi 2 tim yang akan lolos dari fase grup. Perhelatan Euro 2020 yang berlangsung 11 Juni hingga 11 Juli 2021 mendatang disambut antusias pelatih Sriwijaya FC Neil Maizar. Ex-pelatih Timnas Indonesia ini melihat persaingan menjuarai dan runner-up cukup sengit dan menjadi tontonan yang paling ditunggu penggila sepak bola di tanah air. Pelatih yang terkenal tegas ini pun memiliki prediksi persaingan di babak fase grup. Untuk grup A, Neil Maizar menjagokan Italia yang dilatih Roberto Mancini memiliki perpaduan pemain muda dan senior. Italia akan didampingi oleh Turki. Kemudian grup B merupakan grup lumayan sengit. Ia melihat Belgia bisa tampil juara grup yang didampingi timnas Denmark. Selanjutnya, di grup C, Belanda layak sebagai juara grup dengan sejarah dan skuad yang dilatih oleh Frank de Boer. Sementara pendampingnya Ukraina. Lalu di grup D diprediksi panas karena memiliki kekuatan yang sama. Namun Kroasia dan Inggris bisa lolos ke babak selanjutnya.
Selanjutnya di grup E adalah Spanyol dan Polandia yang memiliki Robert Lewandowski. Dan terakhir grup F akan meloloskan Prancis dan didampingi Jerman. Ia pun mengajak pemirsa RCTI untuk menyaksikan laga-laga mendebarkan ini di RCTI. Kalau di grup ini saya baca catat nih, kalau di grup A itu kan ada Italia, Swiss, Turki, dan Wales, ya. Nah, kalau saya mungkin lebih cocok ke Italia, karena Italia itu kan tim yang sangat luar biasa sekarang, perpaduan antara pemain muda dan pemain senior, ada Roberto Maldini sebagai pelatih, terus dan dia kemarin dikualifikasi sebagai juara grup. Jadi kandidat dia untuk lolos dari grup A itu sangat luar biasa, ya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan tetap jaga protokol kesehatan.